Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi minggu ini bersama Ibu Asri. Kita akan belajar tentang bilangan, masih lanjutan dari minggu yang lalu. Sebelum lanjut nih, Ibu nanya nih, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, terus menggunakan masker kalau kalian keluar, dan selalu menjaga jarak ya. Jangan lupa 3M. Oke, minggu ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Ibu share screen dulu ya. Oke, nah sebenarnya untuk bilangan pecahan ini bukan yang aneh lagi gitu ya buat kalian, sama seperti bilangan-bilangan sebelumnya. Untuk bilangan pecahan ini pun waktu SD kalian sudah pernah belajar gitu ya, sudah pernah mengetahui. Tapi memang di kelas 7 ini kita mengulang dulu gitu ya di awal-awal. Ibu juga ingin tahu sejauh apa kalian memahami tentang bilangan gitu. Oke, pengertian pecahan. Nah, di sini dimisalkan ibu punya satu buah kue, kemudian satu kue ini ibu bagi menjadi dua. Nah, yang ini ya. Nah, karena dari satu kue dibagi menjadi dua atau dipotong menjadi dua bagian, maka bentuk pecahannya menjadi 1/2. 1/2 untuk bagian sini, 1/2 juga untuk bagian sisanya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana jika kue tersebut ibu bagi menjadi 4? Maka akan menjadi maka si kue tersebut yang tadinya hanya satu bagian menjadi 4 bagian ya, sudah terpotong menjadi 4 bagian. Maka penulisan bilangan pecahannya menjadi 1/4 ya. Nah, jangan lupa kalau di sini menemukan pecahan, kalau kalian menemukan pecahan, nah, di pecahan itu ada yang namanya pembilang dan ada yang namanya penyebut. Pembilang itu yang mana? Pembilang itu yang bagian atas ini, dan penyebut itu yang bagian bawah. Jadi kalau pada gambar yang kedua yang tadi sudah dibagi dua ya, sudah dipotong dua kuenya, maka yang menjadi pembilangnya itu adalah 1 dan yang menjadi penyebutnya itu adalah 2. Nah, bagaimana untuk kue yang dipotong menjadi 4 bagian? Itu pun sama. Kan bilangan pecahannya menjadi 1/4 ya, dari 1 menjadi 4 gitu. Nah, maka yang disebut dengan pembilang itu adalah angka 1 dan penyebutnya adalah angka 4. Nah, jika sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian sama seperti pada gambar 2 ini ya, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah setengah bagian dari seluruhnya. 1/2 itu biasa kita sebut dengan setengah ya. Nah, jika kue tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama seperti gambar ketiga, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah 1/4 bagian dari seluruhnya. Ya, jadi setiap potongan-potongannya itu nih, ini kan tadi awalnya 1 bagian nih, terus dipotong menjadi 4 bagian, maka tiap bagiannya itu adalah 1/4 dari seluruhnya. 1/4 dari seluruhnya, 1/4 dari seluruhnya, 1/4 dari seluruhnya, seperti itu. Nah, bilangan 1/2 dan 1/4 inilah yang disebut dengan pecahan. Ingat ya, kalau pecahan itu biasanya diidentikan dengan adanya garis seperti ini, per gitu ya. Nah, kalau kalian menemukan bilangan per bilangan, berarti itulah yang dinamakan dengan pecahan, seperti itu. Ini udah ya tadi ya di atas. Nah, jenis-jenis bilangan pecahan itu ternyata banyak gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu pecahan biasa. Adalah pecahan dengan pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat. Jadi pembilangnya bilangan bulat dan penyebutnya juga bilangan bulat. Contoh, 3/5, 2/5, 8/2, 8, 17/9. Bahkan contoh yang tadi pun ya 1/2 dan 1/4 juga termasuk ke dalam pecahan biasa. Yang kedua ada yang namanya pecahan murni, yaitu pecahan dengan pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat
dan berlaku pembilang kurang dari penyebut. Jadi untuk pembilangnya itu angkanya lebih kecil dari penyebut. Nah, pecahan murni dapat dikatakan pecahan biasa, tetapi pecahan biasa belum tentu dapat dikatakan sebagai pecahan murni. Maksudnya seperti apa? Tadi kan sudah ada syaratnya ya, yang namanya pecahan murni itu pembilangnya kurang dari penyebut. Nah, contohnya di sini 3/5. 3 kurang dari 5, maka pecahan ini 3/5 ini merupakan pecahan murni. Nah, pecahan murni juga bisa dikatakan pecahan biasa ya, karena pembilang dan penyebutnya itu merupakan bilangan bulat. Tapi pecahan biasa belum tentu pecahan murni. Kenapa? Karena seperti contoh yang ini, 17/9. 17 sebagai pembilangnya itu lebih dari 9 sebagai penyebutnya. Sedangkan tadi syarat dari pecahan murni itu pembilang kurang dari penyebut, gitu ya. Nah, ini sebagai contohnya. Makanya kenapa di sini dikatakan bahwa pecahan murni dapat dikatakan pecahan biasa, namun pecahan biasa belum tentu pecahan murni. Karena ya ini, seperti contoh di sini gitu ya, seperti contoh yang 17/9. Itu termasuk pecahan biasa karena kan merupakan bilangan bulat ya untuk pembilang dan penyebutnya. Tapi pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ingat syaratnya aja untuk pecahan murni. Kemudian jenis pecahan yang ketiga yaitu pecahan campuran. Pecahan murni adalah pecahan yang terdiri dari bagian bulat dan bagian pecahan murni. Ya, penggabungan. Oke, ingat pecahan ini diperoleh dari pecahan yang berbentuk A per B dengan A lebih dari B dan B tidak boleh sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Contoh, 1/4. 1 ini adalah bilangan bulat, 1/4-nya adalah bilangan pecahan murni. Ingat ya, pecahannya itu harus pecahan murni. Kemudian yang keempat ada pecahan desimal. Adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dan dituliskan dengan tanda koma. Nah, kalau tadi pada pecahan biasa gitu ya, identiknya itu ada per gitu, bilangan per bilangan. Nah, untuk pecahan desimal itu identiknya itu ada tanda komanya. Penulisan bentuk pecahan menjadi bentuk desimal dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Nah, di sini untuk pecahan-pecahan itu pasti akan disebutkannya pembilang dan penyebut. Maka dari itu, kalian harus hafal mana yang namanya pembilang, mana yang namanya penyebut, ya. Contoh, 1/2. Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Nah, ini dapat di bentuk desimalnya atau pecahan desimalnya dapat didapatkan dari pembagian pembilang dengan penyebut. Kalau di sini pecahannya itu 1/2, berarti kamu bisa cari nilai desimalnya itu dengan membagi 1 dibagi 2. Itu maka didapatkanlah 0,5. Nah, di sini ada identiknya tanda koma. Berarti ini merupakan pecahan desimal. Begitu juga untuk 1/10. Ya, itu berarti 1 dibagi 10, hasilnya 0,1. Begitu juga kalau kalian menemukan angka 0,12, 12,82, dan seterusnya. Pokoknya identik dengan tanda koma, itu berarti pecahan desimal. Kemudian yang kelima itu ada persen. Udah tau lah ya persen ya, biasanya suka muncul di diskon-diskon gitu ya. Adalah pecahan per 100 atau pecahan yang penyebutnya 100. Persen ditulis dengan tanda seperti ini. Contoh, 5% berarti 5/100. Nah, ini kan bentuknya bentuk pecahan ya, pecahan biasa. Itu bisa kalian sederhanakan menjadi pecahan yang lebih kecil gitu ya. 5/100 sama dengan 1/20. Caranya bagaimana? Nanti kita akan bahas di materi berikutnya ya. Ini juga sama untuk contoh berikutnya, ada 25% berarti 25/100 atau 1/4.
Kemudian ada persen, ada juga yang namanya per mil. Kalau persen tadi per 100, kalau per mil itu adalah pecahan per 1000. Artinya pecahan yang penyebutnya 1000. Dituliskan seperti ini, hati-hati tertukar dengan yang persen ya. Kalau per mil itu gini tandanya gitu ya. Hati-hati jangan sampai ketinggalan tuh nolnya ya, karena kalau 10 ini tertinggal namanya bukan lagi per mil tapi menjadi persen. Contoh, 2 per mil berarti 2 per 1000 kalau disederhanakan lagi menjadi 1 per 500. Atau 120 per mil berarti 120 per 1000 jika disederhanakan menjadi 3 per 25. Kemudian jenis bilangan pecahan selanjutnya adalah pecahan senilai. Perhatikan gambar berikut. Nah, karena luas daerah yang diarsir, nah ini tuh yang warna di bawah ini arsir ya maksudnya. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar di atas adalah sama, maka pecahan 1 per 2, 2 per 4, 3 per 6, 4 per 8, dan 6 per 12 bernilai sama dan disebut pecahan-pecahan senilai. Ini ya, pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama dan bukan 0. Contohnya yang tadi, misalkan ini 1 per 2, terus yang ini nih ada 2 per 4, kita bagi saja, kita bagi, pembilangnya kita bagi 2, maka penyebutnya pun kita bagi 2. 2 dibagi 2 itu 1, 4 dibagi 2 itu 2, berarti kan 2 per 4 ini jika disederhanakan, hasilnya akan sama seperti 1 per 2. Bisa dikalikan? Bisa saja, misalkan yang 1 per 2 deh, kita kalikan 2, berarti satunya kita kali 2, 2-nya juga kita kali 2. 1 dikali 2, 2, 2 dikali 2, 4. Maka pecahan 1 per 2 dengan pecahan 2 per 4 itu senilai. Gitu ya. Ini rumusnya. Atau seperti ini. Ingat, pembagi dan pengalinya itu harus sama untuk pembilang dan penyebutnya. Nah, dengan M tidak boleh sama dengan 0. Pembagi dan pengalinya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi dimulai dari bilangan bulat 1, 2, 3, dan mengubah bentuk pecahan. Mengubah pecahan murni menjadi pecahan desimal. Mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Kemudian contoh nih, 2 per 5. Ini kan pecahan murni nih, ingat ya, pecahan murni itu pembilangnya kurang dari penyebutnya gitu ya. Di sini pembilangnya 2, yang jelas nilainya kurang dari 5. Kemudian mau kita ubah menjadi bentuk desimal, seterusnya. Nah, di sini kan penyebutnya sudah 5, harus dikali berapa untuk menghasilkan 10. Nah, di sini kan berarti 5 harus dikali 2. Nah, maka karena 5-nya dikali 2, maka untuk pembilangnya pun harus dikali 2. Maka didapatlah 4 per 10. Nah, kalau didesimalkan, langsung saja karena bentuknya pembagian 10 gitu ya, penyebutnya 10, maka desimalnya ini langsung 0,4. Ini juga sama ya. Nah, kalau ini kebalikannya nih, membagi pembilang dengan penyebut. Ini juga mungkin caranya sudah pernah atau sudah biasa kalian lakukan ya untuk pembagian-pembagian. Misalkan 2 per 3 ya, berarti 2 dibagi 3, caranya seperti itu. Nah, kalau terus-terusan berulang seperti ini desimalnya, kalian bisa ambil 2 angka di belakang koma saja. Ini kan akan kalau dilanjutkan akan terus ya 0,6666 terus gitu. Nah, maka kalian ambil 3 angka saja seperti ini, kemudian disederhanakan menjadi pembulatannya 0,67. Ya, ingat kalau misalkan di belakangnya itu lebih besar dari 5, maka dibulatkannya naik, tapi kalau kurang dari 5 maka dibulatkannya turun. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan murni. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan murni dapat dilakukan dengan memperhatikan banyaknya angka di belakang koma. Itu, jika 1 angka di belakang koma berarti pecahannya per 10. Jika 2 angka berarti pecahannya per 100.
dan seterusnya gitu ya. Contoh 0,4. Nah, karena di belakang komanya hanya satu angka, berarti kalian langsung saja 4-nya tulis kembali per 10 gitu. Kenapa harus per 10? Ya karena di belakang komanya itu hanya ada angka 4 saja, hanya satu bilangan saja gitu. Langsung saja 4 per 10. Kemudian kalian sederhanakan gitu ya. Ingat untuk penyederhanaannya, kalau penyebutnya dibagi 2, maka pembilang juga dibagi 2. Atau kalau pembilangnya dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagi 2. Jadi tidak boleh beda gitu ya pembaginya. Nah, ini contoh berikutnya 0,15. Nah, karena di belakang komanya itu 2 angka, maka pembaginya itu atau penyebutnya itu adalah 100. 15-nya kalian tulis kembali per penyebutnya itu menjadi 100 ya. Kemudian kalian sederhanakan. Begitu juga untuk contoh berikutnya ya. Jadi kalian tinggal hitung saja di belakang koma ada berapa angka, itu akan menjadi penyebutnya gitu ya. Kemudian angkanya ini tulis kembali menjadi pembilang. Penyebutnya sesuai dengan jumlah angka di belakang komanya. Mengubah pecahan murni menjadi bentuk persen. Caranya dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%, kemudian menentukan pecahan senilai yang paling sederhana. Rumus A per B ini adalah pecahannya, A per B dikali 100%. Ini mengubah pecahan murni menjadi bentuk persen ya. Semuanya si pecahan tersebut harus dikalikan 100% untuk menjadi bentuk persen. Contoh 2 per 25, lalu kita ubah menjadi bentuk persen, maka 2 per 25 dikali 100%, gitu ya. Didapatkan 2 dikali 100 itu 200 per 25%. Persennya tetap, 200 per 25-nya bisa kalian sederhanakan, itu 8 ya, pembagian biasa saja. Ini juga sama, 2 per 5, maka 2 per 5 dikali 100%. 2 dikali 100 itu 200, dibagi 5, 40, persennya tulis kembali. Nah, ini kebalikannya, mengubah persen menjadi pecahan murni. Caranya adalah dengan mengubah bilangan tersebut menjadi per 100. Kemudian, dari bentuk per 100 tersebut disederhanakan ke bentuk pecahan murni yang lebih sederhana. Rumus A persen, berarti kan itu A per 100 ya. Contoh 12% itu berarti 12 per 100. Lalu kalian sederhanakan, 12 dibagi 4 hasilnya 3, 100 juga dibagi 4 hasilnya 25. Mengubah pecahan murni menjadi bentuk per mil. Ini juga sama seperti persen tadi ya, cuma pembaginya itu adalah per mil. Pengalinya itu adalah per mil. Mengalinya ya. Caranya dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 1000 per mil, kemudian menentukan pecahan senilai yang paling sederhana. Rumus A per B dikali 1000 per mil ya. Beda seperti persen tadi, kalau yang persen kan A per B dikali 100%. Nah, untuk mengubah pecahan menjadi per mil, maka A per B-nya dikali 1000 per mil. Contoh 7 per 25 sama dengan 7 per 25 dikali 1000 per mil. 7 dikali 1000, 7000 dibagi 25, dapatlah 280. Per milnya kalian tulis kembali ya. Kemudian mengubah bentuk per mil menjadi pecahan murni. Caranya dengan mengubah bilangan tersebut menjadi per 1000. Kemudian dari bentuk per 1000 tersebut disederhanakan ke bentuk pecahan murni yang lebih sederhana. Rumus A per mil sama dengan A per 1000. Nah, ini bedanya ya. Kalau tadi persen itu per 100, kalau per mil itu per 1000. Contoh 280 per mil, berarti 280 per 1000, hasilnya 7 per 25. Ini kebalikan dari contoh yang tadi di atas ya. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan sembarang pecahan A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0. Maka berlaku A per B sama dengan A dibagi P per B dibagi P. Di mana P yang menjadi pembaginya itu merupakan FPB dari bilangan A
A dan B ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menyederhanakan, yang tadi Ibu bilang, kalau penyebutnya dibagi 2, maka pembilang juga harus dibagi 2. Pokoknya pembaginya itu harus sama antara pembilang dan penyebut. Nah, tahu samanya dari mana, Bu? Kalian harus cari FPB dari pembilang dan penyebut tersebut ya. Contoh, tentukan pecahan paling sederhana dari pecahan 12/36. Jawab ya. Nah, kita cari dulu nih FPB dari 12 dan 36. Kita dapatkan FPB-nya adalah 12. Cari FPB-nya gimana, kan sudah ya minggu lalu. Kalian bisa buka-buka lagi buku catatannya atau videonya kalian tonton kembali untuk mengetahui atau mencari nilai FPB dari 12 dan 36. Nah, karena kita sudah dapatkan FPB dari 12 dan 36 adalah 12, maka bentuk sederhana dari 12/36 sama dengan 12 dibagi 12 per 36 dibagi 12. 12 dibagi 12 itu 1, 36 dibagi 12 itu 3. Jadi, bentuk pecahan sederhana dari 12/36 adalah 1/3. Membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Nah, sama seperti pada bilangan bulat di pertemuan sebelumnya, pada pecahan juga kita harus mengurutkan dari pecahan yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Kalau kalian menemukan pecahan dengan penyebut yang berbeda, kalian harus samakan dulu penyebutnya dari semua pecahan tersebut ya. Ini kita mulai ya. Membandingkan bilangan pecahan. Contoh, manakah yang lebih besar dari 2/4 atau 3/5? Nah, ini maksud Ibu tadi ya. Kalau ada dua bilangan pecahan, kalau bilangan bulat kan kita bisa langsung tahu aja ya pakai garis bilangan gitu. Yang semakin ke kanan berarti semakin besar, semakin ke kiri berarti semakin kecil. Tapi kalau bentuk pecahan seperti ini bagaimana? Di sini pembilangnya sudah jelas berbeda, penyebutnya pun berbeda gitu ya. Mana nih Bu yang harus saya ikuti? Nah, kalau kalian menemukan pecahan dengan penyebut yang berbeda, kalian harus samakan dulu penyebut dari kedua pecahan ini gitu ya. Nah, karena pecahan tersebut mempunyai penyebut yang berbeda yaitu 4 dan 5, maka harus disamakan dulu dengan mencari KPK dari 4 dan 5. Ingat ya, kalau mau mencari penyebut yang sama gitu ya, kalian harus cari KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Kalau mau menyederhanakan pecahan, kalian harus cari FPB dari pembilang dan penyebut ya, hati-hati tertukar. Oke, KPK dari 4 dan 5 adalah 20, maka itu menjadi penyebut yang akan kita gunakan ya. 3/5 menjadi penyebutnya 20 dibagi 5 itu 4 dikali 3 12. Kemudian yang 2/4 juga sama, penyebutnya menjadi 20 dibagi 4 itu 5 dikali 2 10 ya. Maka ini udah sama nih, yang 3/5 itu menjadi 12/20, 2/4 menjadi 10/20. Penyebutnya sudah sama. Kemudian apa yang dilakukan? Kemudian kalian lihat pembilangnya. Kalau ditanyakan gitu ya, mana nih yang lebih besar? Kalian lihat aja dari dua pembilang ini, karena penyebutnya sudah sama ya. Kalian tinggal perhatikan pembilangnya saja. Dari 12 dan 10 ini mana yang pembilangnya lebih besar? Nah, yang lebih besar kan 12, berarti 3/5 lebih besar dari 2/4. Seperti ini ya. Seperti itu. Nah, ya. Jadi 3/5 lebih dari 2/4. Mengurutkan bilangan pecahan. Mengurutkan bilangan-bilangan pecahan yang penyebutnya sama dilakukan dengan mengurutkan pembilangnya. Kalau penyebutnya sudah sama, kalian cukup lihat saja pembilangnya. Kalau diminta diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kalian lihat pembilang yang nilainya kecil, baru ke yang besar gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini ya, tentukan urutan bilangan pecahan 9/6, 5/6, 7/6, 3/6 dari yang terkecil
Nah, karena di sini mah penyebutnya sudah sama semua, kamu tinggal lihat aja 9573, urutkan deh mana yang terkecil sampai yang terbesar. Ini. Oke? Jadi lebih mudah ya kalau bentuk pecahannya penyebutnya itu angkanya sudah sama gitu ya. Nah, mengurutkan bilangan-bilangan pecahan yang penyebutnya tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ini seperti yang tadi ya di awal. Tentukan urutan bilangan pecahan 3/4 dengan 1/2 dan 6/7 dan 2/3 dari yang paling besar. Jawab. Nah, ini kalian harus cari dulu KPK dari penyebut-penyebut ini. Harus semuanya, Bu. Ya, karena yang mau kita urutkan adalah 4 bilangan pecahan ini ya. Jadi jangan kamu udah deh 2 aja, 3/4 sama 1/2 aja, tidak bisa gitu ya. Karena kalau kalian hanya menggunakan 3/4 dan 1/2, berarti hanya 2 bilangan ini saja yang akan kalian urutkan gitu. Sedangkan di soal dimintanya kan keempat bilangan ini yang kalian urutkan. Jadi kalian harus cari KPK dari keempat penyebut ini, yaitu dari nilai 2, 3, 4, dan 7 didapatlah KPK-nya adalah 84. 3/4 ya, lihat. 84 dibagi 4 itu 21, dikali 3, 63. Lanjut. 1/2. Penyebutnya sudah sama ya, didapat KPK kan 84, jadi langsung di sini 84 dibagi 2 itu 42, dikali 1, 42. Begitu juga untuk yang ini ya, 84 dibagi 7 itu 12, 12 dikali 6, 72. Dan yang terakhir 2/3 ya, 84 dibagi 3 itu 28, dikali 2, 56. Nah, karena penyebut-penyebutnya sudah sama, 84 semua, kalian tinggal lihat di bilangan yang pembilangnya ya. 63, 42, 72, dan 56. Diurutkan dari yang paling besar. Berarti 72, 63, 56, dan 42. Maka urutan pecahan dari yang terbesar adalah 6/7. 72 kan didapat dari 6/7 ya. 6/7, kemudian 3/4, 2/3, dan 1/4. Seperti ini. Operasi hitung bilangan pecahan. Sama seperti pada bilangan bulat, untuk pecahan juga ada operasi hitungnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu ya, sama. Hanya bedanya ya bentuknya saja gitu, bentuk bilangannya kalau ini ada pernya gitu. Penjumlahan dan pengurangan biasa. Sifat-sifat penjumlahan pada operasi bilangan bulat berlaku juga pada penjumlahan bilangan pecahan. Sifat-sifat tersebut berlaku jika A, B, dan C bilangan pecahan, maka sifat tertutup A plus B sama dengan C. Ini berlaku ya, jadi tidak hanya untuk di bilangan bulat saja, tapi di bilangan pecahan pun sifat tertutup ini, di penjumlahan ya, penjumlahan bilangan pecahan pun sifat tertutup ini berlaku. Sifat komutatif juga sama, asosiatif juga sama. Bilangan 0 adalah unsur identitas pada penjumlahan, di mana A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan bilangan itu sendiri. Ya, hanya bedanya ya ada pernya gitu ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan secara langsung jika penyebut keduanya sama. Nah, jika penyebutnya belum sama, maka harus disamakan dulu dengan menggunakan KPK dari kedua penyebut tersebut. Ya, jadi untuk pengurangan dan penjumlahan, kalau penyebutnya sama, kalian tinggal tambahkan saja pembilangnya. Tapi kalau masih berbeda, harus kalian samakan dulu dengan mencari KPK dari penyebut kedua bilangan tersebut. Contoh, 3/7 ditambah 2/7. Nah, kalau 3/7 dan 2/7 kan ini penyebutnya sudah sama-sama 7. Maka kalian langsung jumlahkan saja bagian pembilangnya. 3 ditambah 2 yaitu 5, penyebutnya tulis kembali. Nah, untuk yang ini, contoh yang kedua ini berbeda nih. Penyebutnya itu 15/18 dikurangi 2/9. Yang satu penyebutnya 18, yang satu penyebutnya 9. Terus bagaimana kalau seperti ini? Kalian tidak bisa langsung mengurangi pembilangnya, 15 kurangi 2 langsung gitu ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kalian langsung kurangi 15 dikurangi 2, untuk penyebutnya bagaimana ini?
gitu ya. Untuk penyebut yang mana yang akan kalian pakai? Kan berbeda gitu ya. Maka harus kalian samakan dulu dengan cara dicari KPK dari 18 dan 9, yaitu KPK-nya adalah 18. 18 dibagi 18 itu 1 dikali 15 dapat 15. Kemudian 18 dibagi 9 itu 2 dikali 2 itu 4. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama 18, maka pembilangnya langsung kalian kurangi saja. 15 dikurangi 4 sama dengan 11/18. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan desimal, angka puluhan, ratusan, satuan, persepuluhan, dan seterusnya masing-masing diletakkan pada satu lajur, sehingga tanda koma akan terletak pada satu lajur. Jadi kalau desimal itu kalian harus simpan komanya itu sejajar gitu ya. Contoh, hitunglah hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal berikut ini. 34,82 ditambah 7,02. Dan contoh yang kedua, 331,91 dikurangi 192,32. Jawab. Nah, seperti ini ya. 34,82 ditambah 7,02. Ingat ya nih, komanya sejajar. Tuh, maka yang ini juga akan sejajar, yang ini juga sejajar, ini sejajar. Tiganya nggak ada temennya, ya nggak apa-apa, lurusin aja langsung. Gitu. Ya, terus penjumlahannya gimana? Seperti biasa saja. 2 ditambah 2, 4, 8 ditambah 0, 8, 4 ditambah 7, 11, 1 simpan di sini, yang 1 simpan di atas, 1 ditambah 3, 4. Asal komanya sejajar ya. Begitu juga untuk contoh yang kedua. Yang kedua pun sama, 331,91 dikurangi 192,32 disusun seperti ini, kemudian hasilnya menggunakan pengurangan biasa saja ya. Selanjutnya mah kalau kalian penyimpanan komanya sudah benar, sejajar gitu ya, untuk pengerjaannya mah seperti pengurangan pada bilangan bulat biasa saja. Selanjutnya operasi berikutnya yaitu perkalian. Perkalian pecahan biasa dan campuran dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Untuk operasi perkalian pada bilangan pecahan ini lebih mudah karena kalian tinggal mengkalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh, jika terdapat pecahan campuran, maka pecahan campuran tersebut terlebih dulu dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Kalau kalian menemukan pecahan campuran, tidak bisa langsung kalian kalikan dengan pecahan biasa gitu ya, tapi pecahan campurannya harus kalian ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Rumus ya, di sini ada A per B, ini pecahan yang pertama, A per B dikali C per D. Nah ini didapatkan hasilnya itu dengan pembilang dikali pembilang, berarti A dikali C, kemudian penyebut dikali penyebut, B dikali D. Dengan B dan D tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya, ini syaratnya, B dan D tidak boleh sama dengan 0. Nah, sifat-sifat perkalian pecahan sebagai berikut. Sifat tertutup berlaku, sifat komutatif juga, asosiatif juga. Ini sama ya seperti pada bilangan bulat, hanya bedanya mungkin di sini pecahan gitu ya. Dan sifat distributif. Contoh, nah 2/3 dikali 5/7, berarti 2 dikali 5 dibagi 3 dikali 7. Nah, langsung saja 2 kali 5 10, 3 kali 7 21. Maka didapatkan hasilnya 10/21. Kemudian perkalian pecahan desimal. Hasil kali bilangan desimal dengan bilangan desimal diperoleh dengan cara mengkalikan bilangan tersebut seperti pengalian pada bilangan bulat. Hasil perkalian bilangan desimal dengan 10, 100, dan seterusnya diperoleh dengan menggeser tanda koma ke kanan sebanyak angka 0 bilangan pengali. Gimana Bu maksudnya? Kita lihat dengan contoh ya. Tentukan hasil perkalian bilangan desimal berikut ini. 0,228 dikali 100. Nah, karena pengalinya ini 100,
Nolnya 2 kan ya kalau 100, maka koma di sini kamu tinggal geserkan 2 langkah ke kanan. Ya. Jadi komanya ada di sini deh. Nih, 22,8. Jadi kalau pengalinya 10, 100, 1000, 10.000 itu lebih mudah gitu. Karena kalian tinggal hitung saja jumlah nolnya ada berapa sebagai pengali tersebut. Kalau di sini contohnya itu dikali 100, 100 itu kan nolnya 2. Kalian tinggal geserkan saja si koma ini nih. Digeserkan ke kanan sejauh 2 langkah. Ya, jadi kalau untuk yang 1,2 dikali 3,2 itu kan bukan pengalinya, bukan bilangan 10, 100, atau 1000 gitu ya. Nah, ini dikalikan biasa saja, 12 dikali 32 gitu ya. Nanti penempatan komanya itu hitung atau lihat dari bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua. Bilangan yang pertama di belakang komanya itu 1 angka nih. Bilangan yang kedua juga sama 1 angka. Nah, karena sama-sama 1 angka, tambahin aja 1 sama 1 gitu ya. Jadi hasil akhirnya itu harus ada 2 angka di belakang koma. Ya, jadi 3,84 gitu. Dijumlahin aja. Kalau misalkan bilangan yang pertama ada 2 angka di belakang koma, bilangan yang kedua 1 angka di belakang koma, berarti hasil akhirnya harus ada 3 angka di belakang koma. Ya, jadi pengalinya biasa saja. Untuk operasi selanjutnya yaitu pembagian. Pembagian pecahan biasa dan campuran dilakukan dengan mengalihkan dengan kebalikan pecahan pembagi. Rumus A per B dibagi C per D sama dengan A per B-nya kamu tulis lagi. Nah, si pembaginya ini berubah menjadi pengali, pecahan berikutnya dibalik. Yang tadinya C per D menjadi D per C. Gitu ya. Kalau sudah dibalik seperti ini, maka si pembaginya akan berubah menjadi pengali. Nah, terus kemudian hasilnya bagaimana ya? Seperti pada perkalian pecahan tadi. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, ini yang harus kalian ingat gitu ya. Untuk pembagian itu ada yang harus dibalik. Gitu ya, untuk mengubah tanda pembaginya ini menjadi pengali, pecahan berikutnya itu dibalik gitu ya. Seperti inilah rumusnya. Contoh, 5 per 6 dibagi 4 per 3 sama dengan 5 per 6 dikali 3 per 4. Kemudian 5 dikali 3, 6 dikali 4. Didapatlah 15 per 24. Kemudian kalian sederhanakan. Diapain nih disederhanakannya? Cari FPB dari 15 dan 24, yaitu 3. Maka 15 dibagi 3 itu 5, 24 dibagi 3 itu 8. Nah, kalau bentuknya pecahan campuran. Nah, untuk bentuk pecahan campuran seperti ini, sama ya untuk pengali juga tadi harus diubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Misalkan di sini 1, 2 per 5 dibagi 2, 1 per 3. Nah, 1, 2 per 5 ini harus diubah menjadi bentuk pecahan biasa dulu, yaitu 1 dikali 5, 5. 1 dikali 5 itu adalah 5, ditambah 2, jadi 7 per penyebutnya tulis kembali 5 gitu ya. Nah, untuk yang 2, 1 per 3 pun sama. 2 dikali 3 itu 6, ditambah 1, 7 per penyebutnya tulis kembali 3. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa nih. Kemudian gunakan deh rumus pembaginya. 7 per 5 dikali 3 per 7. Ya, dibalik nih. 7 dikali 3 itu 21, 5 dikali 7, 35. Kemudian sederhanakan, cari FPB dari 21 dan 35, yaitu 7. 21 dibagi 7 itu 3, 35 dibagi 7 itu 5. Pembagian pecahan desimal. Dengan cara mengubah bilangan desimal menjadi bilangan bulat, kemudian bagi dengan cara bersusun. Oke. Kemudian, hasil pembagian pecahan desimal oleh 10, 100, dan seterusnya diperoleh dengan menggeser tanda koma ke kiri sebanyak angka 0 bilangan pembagi. Nah, ini kebalikan dari perkalian. Kalau perkaliannya itu 10, 100, 1000, kalian tinggal geserkan komanya ke sebelah kanan sebanyak jumlah angka 0 pengali tersebut. Kalau pembagi digesernya ke sebelah kiri gitu ya. Contoh, tentukan hasil pembagian 12,36 dibagi 0,4. Jawabnya, nah,
12,36 dibagi 0,4, kan kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan seperti ini, tapi bentukannya masih desimal nih. Nah, kita ubah penyebut ini menjadi bentuk bilangan bulat 0,4. Karena satu angka di belakang koma, kita cukup kalikan dengan 10. Nah, karena penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya pun dikali 10. Maka didapatlah 123,6 dibagi 4 ya. Nah, ini selanjutnya ya, diselesaikannya sama. Ini kan baru bentuk pecahannya saja nih. Nah, kemudian kita selesaikan. Kan dimintanya hasil akhir ya. Jadi harus diselesaikan menjadi bilangan desimal kembali. Nah, ya. Oke. Operasi hitung campuran. Contoh ya. Contoh. Tentukan hasil operasi dari 1/3 ditambah 3/8 dibagi 12/32 dikurangi 5/7. Oke. 1/3. Nah, ingat ya, untuk ketentuan di bilangan bulat. Kalau penjumlahan dan pengurangan, kalian kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Perkalian dan pembagian juga kalian kerjakan operasi yang sebelah kiri terlebih dahulu. Tapi kalau bentuknya campuran, harus dikerjakan yang perkalian atau pembagian terlebih dahulu karena lebih kuat dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk membedakan atau untuk biar nggak terlalu bingung, kita kasih tanda kurung karena di sini ada pembagi nih di tengah. Jadi 1/3 ditambah kurung buka 3/8 dibagi 12/32, kurung tutup dikurangi 5/7. Maka didapat. Nah, ingat ya, untuk pembagiannya, pembagian pecahan kan tadi tinggal dibalik ya. Jadi 1/3 ditambah kurung buka 3/8 dikali 32/12 kurung tutup dikurangi 57. 1/3-nya turunin lagi ditambah ini hasilnya 3 dikali 22 itu 96, 8 dikali 12 itu 96, dikurangi 5/7. Nah, 96/96 itu kan 1 ya. Bisa seperti ini. Nah, karena di sini sudah penjumlahan dan pengurangan, tapi penyebutnya berbeda nih, maka harus disamain dulu. Dicari dari KPK 3, 1. Ini kan 1 tuh berarti 1/1 ya. 3, 1, dan 7. Didapatlah KPK-nya itu 21. 21 dibagi 3 itu 7 dikali 1. Berarti kan gini ya. Kemudian 21 dibagi 1, 21 dikali 1, 21. Kemudian 21 dibagi 7 itu 3 dikali 5. Nah, jadi seperti ini deh. Kemudian kalau sudah penyebutnya sama, pembilangnya tinggal dioperasikan. 7 ditambah 21 dikurangi 15. Dapatlah hasil akhirnya 13/21. Oke. Segitulah bilangan pecahan ya. Dengan berakhirnya pembahasan bilangan pecahan, berakhir juga pembahasan bab pertama ini tentang bilangan ya. Ini sebenarnya pengulangan sih untuk yang materi di SD ya, karena kan mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang masih belum paham. Semoga penjelasan Ibu beberapa minggu ini membuat kalian menjadi lebih paham gitu ya. Dan ini mengakhiri bab pertama kita ya. Mungkin minggu depan kita akan ulangan, nanti akan Ibu informasikan kembali di grup. Oke, semoga penjelasan Ibu kali ini mudah dimengerti oleh kalian. Yang sudah mengerti menjadi lebih mengerti, yang belum mengerti menjadi mengerti ya. Dan kalian menjadi lebih menyukai matematika. Oke, sekian dulu dari Ibu. Sampai ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.